Lukas 18. Firman Tuhan mulai ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya, hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati manusia, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudara, firman Tuhan ini, Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Hal ini kerap kali saya ditanya oleh anak-anak Tuhan. Di dalam ayat yang lain Tuhan berkata, jangan berdoa, jangan kamu ulang-ulangi doamu. Betul enggak? Hah? Lah, lalu apa bedanya sama ini? Kita berdoa terus-menerus dengan tidak jemu. Lalu yang satu berkata, jangan kamu ulang-ulangi doamu itu. Nah, apa bedanya coba? Ini loh saudara. Kita kerap kali baca Alkitab ini tidak ngerti. Karena apa? Ya memang belum ngerti, tidak apa-apa, tidak salah. Tapi kita harus minta kepada Roh Kudus pimpinan, supaya kita tahu persis apa yang harus kita lakukan. Maka dari itu kata-kata Tuhan Yesus yang pertama di mana dia berkata begini, jangan kamu ulang-ulangi doamu. Yang diartikan oleh Tuhan Yesus itu adalah doa yang diapalkan. Ngerti? Kita kerap kali kalau berdoa itu sudah apal, terus ulangi. Tapi tidak didoakan melalui hati. Itu yang Tuhan tidak mau. Satu. Kedua, kata-kata Tuhan Yesus itu juga termaksud di dalam perkataan Tuhan begini. Kita punya masalah. Lalu kita sudah berdoa. Berdoa. Nah, tapi kita tidak bisa membedakan antara doa itu sudah dikabulkan atau belum. Nah, sehingga kita tidak ngerti, kemudian doa terus. Karena apa? Kepikiran kita dan hati kita itu terpusatkan pada masalah itu saja. Nah, hal seperti itu juga Tuhan tidak suka. Kenapa? Karena kalau doa begitu itu berarti saudara itu tidak peka, tidak tahu, tidak mengerti bahwa sebetulnya doamu itu sudah dijawab. Coba perhatikan di dalam kesaksian tadi. Ibu-ibu tadi yang bersaksi, dia menyatakan bahwa doa-doa mereka itu ada yang 5 tahun, ya dah? Yang tadi kan bersaksi ada yang 5 tahun barang. Tapi nyatanya sekarang dijawab Tuhan atau tidak? Jawab. Lalu ibu yang terakhir bersaksi tadi dia berkata, doa karena apa? Tantangan. Lalu sekarang kita lihat bedanya. Kenapa kok Tuhan mengatakan doa itu jangan jemu-jemu terus? Ada yang langsung dijawab,
Ada yang sampai lama jangka waktunya itu. Nah, kalau sampai lama kira-kira 5 tahun, doanya itu sama terus apa enggak? Hah? Sama. Tapi kenapa? Coba perhatiin. Kalau doa yang langsung dijawab, itu saudara perhatiin, hati dan pikiran itu pada saat itu bersatu sungguh-sungguh karena menghadapi keadaan yang sangat gawat. Betul enggak? Ada tantangan gawat. Wadi sembayangnya ibu tadi itu sampai cucuran air mata, hati dan pikirannya. Wah, sebabnya apa? Kalau enggak jadi, nama Tuhan dipermalukan. Tapi kalau kita berdoa untuk saudara kita atau bagaimana? Tuhan kasihan sih Tuhan. Kira-kira bisa nangisi seperti orang itu mau masuk neraka enggak? Kalau saudara bisa berdoa untuk saudaramu seperti engkau sendiri yang masuk neraka, doamu nanti cepat dijawab. Tapi kerap kali kita doanya kasihan sih Tuhan. Otak kita, hatinya ya kasihan, tapi tidak sampai seperti orang itu mau masuk neraka. Nah, itu loh. Hati kita ini belum bulat. Maka dari itu kalau saudara mau berdoa, mau benar-benar cepat, itu saudara harus menghadapi satu tantangan. Suatu keadaan di mana saudara ini kejepit, tidak ada jalan keluar, itu sembayangnya mesti temenanan. Iya dah. Tapi kalau kira-kira masih ada jalan keluar, temenanan enggak? Masih separuh hati. Karena apa? Ya enggak ya mungkin nanti jalan keluarnya ada lagi lah. Ini ya dah. Tapi kalau sudah kejepit, enggak ada jalan, semua pintu tertutup, sembayangin nanti kan ngotot tenan. Nah, sekarang saya tanya, saudara kepingin dijepit apa enggak? Hah? Enggak. Nah, bagaimana sekarang supaya doamu itu dapat dijawab oleh Tuhan? Yaitu kalau engkau itu belajar firman Tuhan dan kamu percaya sungguh-sungguh bahwa Allahmu itu yang menetapkan langkah-langkahmu. Kau tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Dan imani, sebab setiap doamu pasti masuk di dalam meja Tuhan. Dan tidak ada doa yang terlewatkan. Tetapi yang penting adalah motivasi. Tahu motivasi? Maksud hati yang benar-benar mulus, tulus. Bukan untuk demi kepentinganmu sendiri. Nah, ini. Kita kerap kali tidak mendapatkan karena apa? Firman Tuhan berkata di dalam Yakobus, kamu berdoa tapi kamu tidak dapat apa yang kamu doakan karena kamu salah berdoa. Salahnya di mana? Mau memuaskan kehendakmu sendiri. Dan rata-rata terus terang orang kalau berdoa ini mau memuaskan Tuhan atau memuaskan diri sendiri? Lah ya, pantesan tidak dapat terus. Tapi kalau kamu mau memuaskan Tuhan, mau menyenangkan hatinya Tuhan, Tuhan pasti berikan apa yang kamu senang. Itu anehnya di situ. Itu caranya Tuhan. Senangkan Tuhan dulu, nanti Tuhan malah nanya-nanya. Malah gini, kamu kok tidak pernah minta-minta sama saya? Loh, saya kerap kali malah ditanya Tuhan bilang, bisa kamu tidak minta apa-apa? Enggak, saya bilang, saya pokoknya menyenangkan hatimu. Justru kamu menyenangkan hatiku, saya mau tanya kamu. Aku mau tanya kamu kepengen apa? Saya bilang, sebelum aku ngomong Tuhan sudah tahu. Iya, tapi aku kepengen juga kamu minta. Lah ya kalau Tuhan mau ya timbulkan dalam hatiku Tuhan keinginanku. Nanti timbul sendiri. Loh, Tuhan, aku kok kepengen gini. Ya, nanti tak kasih. Loh, aneh tak? Jadi saudara itu rahasianya itu jangan kalau saya bersaksi apa itu kepingin, saudara bilang, aku ya kepingin no. Lalu yang dikepingin itu apa? Berkatnya atau caranya?
Harusnya caranya loh. Tapi yang dipingin oh ya berkati itu loh ya. Kabeh kepengen ya lah. Ini kesalahan anak-anak Tuhan. Kita harus menyari dari sudut sumbernya di mana itu berhasil. Di sini Tuhan Yesus berkata, kamu harus berdoa, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya engkau tidak boleh kecewa. Tidak boleh kecewa. Kalau engkau kecewa, engkau pasti berhenti berdoa dan mulai ngomel. Doa ya tidak pernah didengar kok, tidak pernah dijawab kok. Itu tidak kurang ajar. Apa tidak lalu ngomeli sama Tuhan berarti Tuhan itu tuli. Maka dari itu kita harus belajar. Allahmu itu adalah Allah yang maha tahu. Dia pasti sudah dengar. Tapi kalau tidak dijawab, itu pasti ada hal-hal yang belum menyenangkan hatinya Tuhan. Satu. Kedua, bukan belum menyenangkan hatinya Tuhan saja, tetapi ada hal-hal yang akan membuat engkau rugi. Maka Allahmu tidak mau memberikan itu dan belum memberikan karena Allah tahu kalau engkau diberikan, engkau tidak akan mampu mengatasi berkat itu. Contohnya, kita kerap kali minta berkat lah. Sekarang saudara itu kalau minta masalahmu selesai, umpamanya kamu punya masalah yang besar, kemudian punya utang, kemudian kamu minta Tuhan tolong si Tuhan bayar ini, kepengennya bayarnya itu sekaligus semua lunas atau sedikit-sedikit? Iya dah, sekali lunas dah, semua kepengennya gitu dah. Kalau sekali lunas terus kamu ini nanti lupa Tuhan enggak? Pasti lupa Tuhan. Saya pada waktu di dalam pengasingan, Tuhan berkata gini, Yusa, engkau lebih senang mana, diberkati sekaligus atau sedikit-sedikit secukupnya? Saya bilang, kalau menurut engkau bagaimana? Saya ini punya kebiasaan selalu gantung kepada dia. Kalau saya ditanya, saya tidak mau jawab. Saya bilang, kalau menurut engkau bagaimana? Lalu Tuhan ganti tanya sama saya begini, menurut pengalamanmu bagaimana? Nah, lalu saya membayangkan pengalaman saya selama saya melayani dia dan dari kecil. Lalu saya berkata, yang engkau lihatkan dan suruh aku ngalami adalah dari sedikit-sedikit Tuhan yang secukupnya. Lah terus naik terus enggak? Naik terus. Nah, lah kalau orang itu lalu dia tunjukkan kepada saya orang yang lain diberkati sekaligus. Orang itu, wah, dia dapat berkat sekaligus, lalu mengucap syukur sekaligus, lalu memuji-muji sekaligus, habis itu dia tenggelam dengan berkatnya. Sibuk. Coba contohnya, saudara punya utang, selesai dibayar Tuhan, dikasih lebih untuk modal, saudara dagang, modalnya bertambah, lalu dagangnya rame, tambah doanya rame atau doanya tambah sepi? Hah? Kenapa kok sepi? Capek keramaian berkat. Lalu akhirnya jiwanya orang itu hilang pada. Lalu Tuhan tuh seneng enggak? Tuhan berkata, iya. Lihat, minta berkat, tak kasih berkat, kebungkus berkat, lalu tenggelam masuk laut berkat. Lalu akhirnya masuk neraka dengan berkatnya. Nah, lalu Tuhan mengajar saya begini. Nah, kamu tahu sekarang ya, yang baik yang mana? Oh, yang sedikit-sedikit tapi secukupnya. Nah, sekarang kamu kalau berdoa bagaimana? Ya, bagaimana ya Tuhan? Ya, sekarang coba renungkan. Lalu Tuhan mengatakan, gini kalau berdoa sekarang. Tuhan, berikan aku setiap hari keperluanku, kebutuhanku yang secukupnya. Di mana
aku setiap hari dapat mengagungkan namamu dan memuji-muji namamu senantiasa. Loh. Karena apa? Kalau dikasih setiap hari secukupnya, cukup terus, saya bisa memuji Tuhan kapan kalau bisa memuji Tuhan? Coba kalau kamu cukupnya 100.000, hari itu cuma dikasih 10.000, bisa muji Tuhan enggak? Bisa. Enggak cukup kok. Nah, tapi kalau dikasih 100.000 lebih 10.000, wah Tuhan itu luar biasa ya. Loh. Lalu setiap hari terus naik. Wah, sampai masuk surga naik terus enggak? Ini loh saudara. Ini hidup kekristenan. Maka firman Tuhan berkata, jangan takut, jangan tamak. Jangan tamak, artinya kepenginnya itu sekaligus yang besar-besar, yang gede-gede. Tuhan menuntun kita langkah demi langkah menuju kepada kesempurnaan. Jangan takut, jangan khawatir. Di sini dikatakan, kenapa Tuhan Yesus khusus mencari perumpamaan ini hakim dan yang lalim dan seorang janda. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Kira-kira janda ini itu kaya atau miskin? Miskin. Kalau janda ini kaya, pasti hakimnya itu mau. Benar enggak? Wong hakim ya cari duit. Tapi hakim ini merasa disusahkan oleh janda ini karena janda ini orang miskin. Nah, kerap kali saudara punya pikiran enggak? Mikir gini, "Haya, coba aku kaya. Itu loh hamba Tuhan itu loh kasihan di desa itu. Coba aku kaya. Tak bantu deh." Ayo, saudara kerap kali punya pikiran gitu enggak? Ya. Iya dah. Nah, itu udah kurang ajar. Maksudmu baik, tapi setidak-tidaknya kamu coba perhatiin. Kan kamu sepertinya nyalain Tuhan. Kenapa sih Tuhan aku mau kasih kaya? Iya toh? Sekelihatannya sih baik motivasimu. Padahal kalau kamu dikasih kaya, 10% buat hamba Tuhan, 90% buat kamu. Ayo, kamu berani? Terima, terus berdoa, salurkan semua, berani? Atau, ayo, apa yang kamu pikirkan gini? Kan 10% katanya, ini berkat buat saya. Ayo, piye? Ini saudara, motivasi kita ini tidak benar. Saya barusan punya pengalaman baru saja. Ada seorang minta didoakan kepada saya. Dalam pergumulan saya doakan. Saya doakan. Langsung Tuhan berkata, pulang saya berdoa lagi. Orang itu melintas dalam pikiran saya. Beri dia. Berapa Tuhan? 500.000. Nah, kalau kita lalu bilang, kenal janda, orang itu namanya siapa ndak, alamatnya mana ndak. Kira-kira saudara kalau mau ngasih orang tanya alamat ndak? Tanya nama ndak? Buat apa? Supaya tahu. Kalau tahu jadi saudara nanti kalau ketemu lagi setidak-tidaknya dia kalau terima kasih ya Pak, seneng ndak? Kerap kali saudara tahu, saudara kerap kali kalau memberi seseorang rencana dan pikiranmu kepingin dibalas. Saya tidak tanya orang itu, saya tidak tanya alamatnya di mana. Saya cuma berkata, Tuhan, kalau ini kehendakmu, pertemukan aku. Dan ketemu lagi. Pada saat itu, pada saat ketemu lagi, karena ini Tuhan ngomongnya itu kedua tahap. Yang tahap pertama, berikan dia. Ya. Engkau sudah berdoa, engkau harus bantu dia. Oke, saya bilang. Berapa? Belum dijawab. Kemudian
saya ketemu, saya bilang, oke, saya akan berikan kamu 250.000. Wah, terima kasih Pak. Tapi sampai di rumah sembahyang Tuhan jam 3 tadi mengatakan 500 tambah 2 kali lipat. Oke, 2 kali lipat. Oke, 2 kali lipat. Nanti kalau saya ketemu, saya bilang 2 kali lipat jatahmu. Lah, ngerti tidak? Saudara tahu? Kita harus belajar itu tidak terikat oleh segala perkara daging. Berkat itu Tuhan yang memberi. Itu Tuhan suruh salurkan, salurkan. Tidak usah kita takut dan khawatir. Tuhan lebih tahu segala kebutuhan dan keperluanmu. Tapi yang saya sayangkan, banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan kalau dengar khotbah saya, langsung saya didatangi. Pak, saya ya butuh Pak. Tolong Pak, saya ya doakan Pak. Waduh, niru-niru semuanya. Tapi Tuhan itu tidak bisa. Tuhan tahu motivasi dan hatimu. Tuhan bilang, tak usah beri. 1 sen pun tak usah. Nah, kapok. Yang penting itu menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan nanti yang perintah sendiri. Dan saudara harus belajar seperti janda yang miskin ini. Dia tahu dia miskin. Dia tahu dia tidak mempunyai uang untuk membayar akan pengacara dan hakim itu. Tetapi dia tidak putus harap dan dia tidak menyalahkan Allah. Mengapa aku harus miskin? Mengapa aku keadaanku seperti ini? Tetapi dia menerima apa adanya dia. Dan dia lakukan itu dengan setia. Dia tidak malu karena dia miskin. Dia tidak malu karena tidak punya. Tetapi dia berkata kepada hakim itu, benarkan masalahku, benarkan belalah aku. Dan firman Tuhan berkata apa? Hakim itu membela dia. Apakah hakim itu digerakkan karena ketidakmampuan dia? Karena kasihan? Karena tidak mempunyai keuangan? Tidak. Hakim itu digerakkan karena apa? Hakim ini hakim yang lalim dan dia menyenangkan hatinya sendiri. Dia berkata, supaya janda ini tidak menyusahkan aku benarkan dia. Betul tak? Allah sanggup mengadakan segala perkara. Dengan cara bagaimanapun Allah sanggup melakukan segala perkara. Tetapi yang penting bagi saudara, harus saudara jangan kasihan diri sendiri. Jangan menyalahkan Allah. Mengapa kedudukanku, keadaanku seperti ini? Tetapi ucapkan syukur dan berpada dengan apa yang ada padamu. Kalau engkau sekarang dalam keadaan seperti ini, kamu ucapkan syukur. Dan kamu renungkan akan tindakan-tindakan Allah itu kepadamu. Dan kalau engkau mengucap syukur, Allah tahu anakku perlu ditingkatkan. Nanti meningkat sendiri, saudara. Yesus selalu mengajar kita tingkat demi tingkat, tahap demi tahap. Supaya apa? Supaya kita menyadari dan kita selalu melekat kepada Dia. Supaya kita tidak jatuh karena kesombongan. Supaya jangan kita jatuh karena berkat. Jangan sampai waktu kita diambil untuk kesibukan-kesibukan dunia ini. Demikian juga anak-anak Tuhan kerap kali kalau sudah mulai persekutuan, mulai mengenal Tuhan, mulai diberkati, lalu saudara juga harus waspada. Sebab setan itu kerap kali lalu numpang. Tahu kamu aktif, mulai didorong supaya kamu terlalu sibuk dengan persekutuan, rumah tanggamu kocar-kacir. Itu juga jerat setan. Kelihatannya rohani. Hati-hati. Sebab setan pun dikatakan di dalam Alkitab, dia dapat menyamar menjadi malaikat terang. Seolah-olah rohani. Baik. Dan saya peringatkan, baru saya pagi tadi dapat peringatan dari Tuhan mengatakan, Yusa, engkau lihat, sekarang banyak bisnis rohani. Tuhan katakan, tahu bisnis rohani? Kerohanian dibuat dagang.
kerja susah, cari kerjaan susah, jadi hamba Tuhan sudah duitnya banyak. Apa enggak dagang itu? Hah? Dagang kerohanian. Lalu bersekutu, kelihatan baik, bersekutu baik. Wah, suci, wah, sudah melayani seseorang, mulai bisik-bisik. Bisa bantu saya enggak? Tolong dong bantu saya, susah saya ini loh. Nyeritakan Allah kuasa, Allah sanggup lakukan segala perkara, senggol-senggol, saya susah, bisa enggak bantu? Itu bisnis rohani, saudara tahu. Dan hati-hati, banyak hamba Tuhan begitu. Di Jakarta ada seorang anak Tuhan jadi pengurus, wah, lalu setia, lalu baik. Teman-temannya diajak join semuanya. Yuk kita membuat bisnis, caranya begini, gini, wah mulus semuanya. Ini 400 juta, ini 200, ini 300, kumpul. Habis itu nggak muncul, dilihat ke rumahnya, anak istrinya hilang. Tanya induk, Pak ini pindah mana? Oh sudah seminggu yang lalu sudah kosong rumahnya. Rumahnya juga dijual kok. Wah, anak-anak Tuhan yang lain, waduh Pak Yusa, kenapa? 400 juta Pak. Dibawa siapa? Dibawa itu. Lah kalau kamu mau, lah kita percaya Pak. Temen sekerja. Puasa sama-sama Pak. Baik. Hilang sekarang Pak. Kemana? Nggak tahu. Terus temannya datang lagi, saya 200, saya 100. Hah? Kumpul. Lah kok segini banyak? Wah, bisnis rohani ini. Tidak tahu. Yesus berkata, waspadalah terhadap semua orang. Yesus tidak pernah berkata, waspadalah terhadap penginjil, waspadalah terhadap pendeta, waspadalah terhadap pedagang. Enggak, semua orang. Kalau sudah ketipu, mulai cari pendeta. Tolong dong Pak, doain Pak, supaya dia mau ngasih kembali. Waktu minjemin, kamu ingat untungnya. Waktu susah, sekarang minta Tuhan suruh berdoa, suruh nolong. Ini bisnis rohani, saya bilang. Langsung saya katakan, kamu yang bertobat. Orang yang lari itu biar digantung Tuhan, dididik Tuhan, tapi kamu bertobat. Kamu bertobat. Periksa diri bahwa kamu pada waktu join itu kamu punya motivasi bagaimana. Akhirnya dia bertobat, dia akui, ampuni, dan mengampuni mereka. Dan satu saat dia berkata, aku sekarang sudah bisa ngampuni Pak. Benar-benar aku ngampuni. Dan memberkati mereka. Saudara tahu, dia diberkati Tuhan. Luar biasa. Karena apa? Karena mau bertobat dan mengampuni. Sampai dia berkata, Pak, saya ini terpaksa bisa masuk penjara loh Pak. Kenapa? Lah itu uangnya orang nih. Bukan uangku yang 400 juta itu bukan uangku tok. Uangku paling-paling cuma 150. Yang lain uang orang. Saya bisa dimasukin penjara ini Pak. Saya bilang, bertobat. Kalau harus masuk penjara, masuk. Bingung dia. Hah? Jadi kalau harus masuk. Lah kalau dimasuk pengadilan ya masuk toh. Memang kamu yang pinjem. Bertobat. Setelah dia bertobat sungguh-sungguh, dia mengampuni. Apa terjadi saudara? Orang yang dia pinjam uangnya itu didatangi satu-satu. Keadaan saya begini, dalam waktu cuma 6 bulan, dia dapat membayar semua hutangnya itu. Hampir 250 juta. Dia berkata, Allah itu luar biasa. Bagaimana ya caranya? Nggak masuk akal. Tapi nyata. Semuanya terbayar. Sekarang Pak Yusa, saya diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Saudara tahu rahasianya di mana?
diri sendiri, periksa diri, motivasi hati. Terima keadaanmu, jangan gerutu, jangan kecewa, jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan sesama manusia. Terima saja. Kalau ada hambatan-hambatan itu pasti Tuhan sudah tahu bahwa sedang diuji apakah engkau lulus atau tidak. Kalau lulus, naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jatahmu, berkatmu pun naik. Maka dari itu kita harus belajar percaya sungguh-sungguh bahwa Allah ini adalah menetapkan langkah-langkah kita. Bahwa Allah kita itu bukan Allah yang tidak kelihatan, bukan Allah yang tidak berbicara. Allah kita adalah Allah yang sudah menjelma menjadi manusia dan Dia dapat menjawab dan mengerti keadaan saudara dan saya. Kita harus praktek. Bicara dengan Roh Kudus, lakukan. Bicara dengan Roh Kudus, lakukan. Dan itu harus engkau praktekkan setiap detik, setiap saat. Jadi jangan cuma gini, kalau punya masalah gede, sembayangnya banyak. Kalau tidak punya masalah, sembayangnya pendek. Coba ibu-ibu ini belajar. Masak saja itu berdoa. Nanti engkau bisa lihat, luar biasa Allahmu. Nyampur bumbu aja, kalau salah, rasanya lain. Betul tak? Meskipun bahannya semua ukurannya sudah pas, tapi dibolak-balik jadi enggak. Kalau umpamanya garamnya dulu, tapi garamnya belakangan terakhir. Kira-kira masakanmu jadi apa? Ini loh saudara. Kita harus tahu urutannya. Dan urutan yang tahu adalah Roh Kudus. Kamu coba belajar berdoa. Tuhan, aku mau masak. Berkati ini uang cuma sedikit. Tetapi aku percaya dapat menjadi nikmat. Orang ini ada kamu ke pasar. Bawa uang cuma sedikit. Tuhan, aku mau beli apa. Tapi hambatan itu tambah susah. Pikirnya kalau pergi ke pagi-pagi supaya bisa cepat selesai, urusan di rumah tambah banyak, tambah kesiangan. Nah ya, kalau kesiangan semua sudah habis. Aku tidak bisa pilih barang-barang ini, padahal uang cuma sedikit. Tapi kalau saudara terima, Tuhan, segala perkara ini tidak ada yang mustahil. Semua dalam peraturan dan pembimbinganmu. Kalau aku harus uang sedikit di siang-siang tidak dapat apa-apa, ya sudah. Ternyata di sana ada boboran. Sudah siang, orangnya mau pulang, barangnya diobral. Nah, saudara datang, obral. Barang sedikit, uang sedikit, dapat macam-macam. Allahnya ngatur, bukan kamunya ngatur. Tapi kalau sudah hasil gitu, baru ampun ya Tuhan, aku tadi kok ngomel ya Tuhan. Coba aku tadi marah-marah, tidak jadi ke pasar, tidak dapat apa-apa. Loh, saudara tahu, hidup kekristenan itu kita harus melangkah hari demi hari, saat demi saat. Dan Allah akan mengatur waktu yang tepat. Maka selalu saya katakan kepada saudara, hidup kekristenan itu adalah rileks, santai, tetapi waspada terus. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Allah sudah tahu waktu yang tepat. Di mana kita boleh, di mana kita tidak. Roh Kudus akan menuntun kita dalam seluruh kebenaran apabila kita selalu waspada. Kita menggunakan Dia, mengagungkan Dia, tahu fungsi Dia. Jangan engkau peralat dan kacungkan, tetapi buat Dia sebagai Allah penolong yang menuntun engkau. Kamu hanya berjalan saja menurut kehendak Dia. Kita perhatikan, kita kerap kali kepengen cepat-cepat. Kita kalau sudah lihat mujizat, cara Allah menolong, kita kepengen enggak? Orang yang family kita, saudara kita, kepengen cepat-cepat supaya bertobat. Ya toh? Apakah itu juga tidak termasuk memperalat Tuhan? Kamu yang tahu atau Tuhanmu yang tahu? Tuhan yang tahu. Tuhan tahu tepat. Engkau tinggal ucapkan syukur. Dan engkau cuma katakan, Tuhan,
firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Maka dari itu kita tidak perlu takut menghadapi segala perkara. Sebab Yesus sudah berkata, kalau hakim itu saja, dia tidak mengulur-ngulur waktu terhadap janda itu, apalagi Allahmu. Dia berkata, adakah Allah mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya, adakah kalau Tuhanmu itu sudah datang, kamu sudah berdoa, kamu minta masalahmu diselesaikan, tetapi saatnya Tuhan datang ke bumi, mau memberi kepadamu, ternyata imanmu sudah rontok lagi. Nah, kalau Tuhan datang mau memberi kepadamu, lalu didapati imanmu rontok, kamu tidak siap, kamu ngomel, kamu kecewa. Dapat enggak? Enggak. Mundur lagi. Belajar dari firman Tuhan, bangsa Israel pada waktu dijanjii masuk Kanaan, sudah di perbatasan tanah Kanaan, tinggal masuk ke Kanaan, ngomel. Yesus Allahnya datang untuk memberikan tanah Kanaan, sudah berkat, sudah di tangan, sudah di depan pintu, tinggal masuk. Mereka tidak didapati iman, ngomel. Pada waktu mereka lihat raksasa-raksasa, mereka berkata, apakah kita dibawa ke sini untuk dibinasakan? Mereka raksasa-raksasa. Imannya mati, runtuh. Dan apa terjadi? Allah berkata kepada Musa, bawa balik bangsa Israel, berjalan di padang belantara kembali. 40 tahun suruh putar-putar sampai semuanya mati. Dari saudara, kalau kita mau mempertinggi iman percaya kita, saudara harus baca Alkitab. Baca Alkitab. Dan penderitaan, masalah-masalah yang engkau terima, itu merupakan jalan untuk engkau atasi dan kamu naik ke tempat tinggi dan iman percayamu ditingkatkan. Jadi belajar mulai sekarang, kalau menghadapi masalah, ucapkan syukur dan katakan kepada jiwamu. Ini saya pelajarkan, katain, omongin, jiwamu omongin. Mamanya saya menghadapi masalah, Yusa, masalah itu baik, pasti engkau di dalam dirimu itu ada sesuatu yang perlu dikikis, perlu dihilangkan, perlu dibuat benar. Tidak ada sesuatu yang kejadian yang kebetulan, semua Tuhan sudah atur. Omongin, lalu periksa. Oh ya, aku masih emosi. Oh ya, nah itu Tuhan tidak suka. Timbul sekarang kelihatan. Ayo direm. Gitu loh. Saudara tahu? Tidak ada sesuatu pun kejadian yang kebetulan. Allah biarkan semuanya itu karena engkau mau diberikan yang terbaik. Tetapi engkau kerap kali ngomel dan kecewa. Dan Allah selalu kalau mau memberikan yang baik. Contohnya, bangsa Israel mau dimasukkan Kanaan, tanah yang penuh dengan air susu dan madu. Allah hadapkan bangsa Israel ketemu raksasa-raksasa. Nah coba, seandainya pengintai-pengintai itu masuk ke tanah Israel, ke tanah Kanaan, dan dia dilihatkan Tuhan sama orang penghuni sana yang kecil-kecil, yang lemah, yang loyo-loyo. Kira-kira imannya kuat tak dia? Oh, penduduk sana wong loyo-loyo, masuk saja. Tapi kenapa Allah biarkan dia lihat raksasa-raksasa? Itu ujian. Sebab kalau engkau lihat raksasa, engkau sadar, aku tidak mungkin, tapi Allah mungkin. Itu loh saudara. Jadi kalau kamu menghadapi tantangan, wah itu ucapkan syukur. Karena apa? Pasti Allahmu akan bertindak. Dan Allah bertindak tidak terbatas. Kalau ibu tadi bersaksi, lihat.
Cuaca. Yang tidak mungkin, mungkin. Paspor, mungkin. Karena apa? Allah sanggup lakukan segala perkara. Maka biasakan minta pimpinan Roh Kudus, lalu bertindak. Firman Tuhan berkata di dalam Daniel pasal 11 dikatakan, Daniel pasal 11 ayat 32, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jangan sampai saudara menjadi orang fasik. Orang fasik adalah tidak setia terhadap perjanjian. Orang fasik adalah orang yang tidak setia terhadap apa yang dijanjikan kepada Allahnya. Kitab ini adalah kitab perjanjian antara engkau dan Allah. Tapi kalau engkau tidak setia dengan melakukan firman, engkau termasuk orang fasik dan akan mudah terbujuk dan murtad. Tetapi orang benar, orang yang mengenal Allahnya, dia akan kuat dan bertindak. Maka dari itu untuk menjadi kuat dan dapat bertindak, karena engkau membaca firman Tuhan, merenungkan tindakan-tindakan Yesus, dan Yesus sanggup lakukan segala perkara, iman percayamu dikuatkan, dan pada saatnya engkau berdoa kepada pimpinan Roh Kudus. Kalau Tuhan berkata bertindak, bertindak. Segala perkara dapat terjadi bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Maka dari itu saudara tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Apapun yang kamu lakukan, lakukan di dalam nama Dia. Dan kenali Dia, tambah hari, tambah dekat, dan cintai Dia. Hidup dengan Dia. Belajar begini. Saudara bangun, saudara tidur. Saudara kalau mau tidur, yang dipikiri apa? Hah? Ayo, ini paling simple, paling gampang, paling sederhana. Saudara kalau mau tidur, sampai tertidur yang dipikiri apa? Hah? Beban? Tuhan, bisa? Bilang gini, Tuhan Yesus, aku mau tidur. Engkau itu baik, oh Tuhan. Lalu kalau saudara kalau mau tidur itu belajar gini, membayangkan semua perbuatan Tuhan terhadap kamu. Itu penting sekali. Kenapa? Karena dengan membayangkan kamu akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik, kamu tidur bersama dengan Yesus. Dan pikiranmu bersih. Karena apa? Karena di dalam kamu sampai tertidur, kamu nanti memikir Yesus. Tapi kalau kamu mau tidur memikirkan masalahmu, gelisah, takut, kamu nanti tidur mimpi-mimpi ketemu masalahmu terus. Nah, itu mendidik supaya kita ini apa? Belajar dari jam ke jam, saat ke saat bersama dengan Yesus. Dan komunikasi dengan Roh Kudus. Berbicara dengan Roh Kudus. Sehingga kalau kamu punya masalah, kamu rileks. Tidak pernah takut. Ada masalah apa? Tidak tergesa-gesa. Dan seorang ibu di Bandung, pada waktu dia diberitahu kebakaran. Pabriknya dia sebelahnya dia pabrik tekstil juga, dia punya pabrik juga. Sedang dia sendiri dirundung utang 6 miliar. Bukan 600 juta, 6 miliar. Bisa bayangin? Susah ya? Tapi pabriknya satu-satunya itu sebelahnya terbakar. Waktu dia diundang dikasih tahu sama orang, Pak, pabrik sebelah terbakar. Langsung suami berkata, waduh, keluar, waduh, api sudah tidak bisa ditahan. Suami bilang, ayo ke sana sembahyang. Istrinya bilang apa? Papa ke sana bertindak. Saya di rumah berdoa. Dia masuk kamar, dia berdoa. Tuhan,
engkau tahu utangku 6 miliar. Kalau pabrik itu habis juga, ludes habis. Tapi kalau engkau kehendaki habis, silakan habis. Tapi kalau engkau mau bertindak, aku percaya Allahku sanggup lakukan segala perkara. Suaminya sampai sana sudah lemes. Sebabnya apa? Tidak ada yang bisa menolong. Mesti ke tempat dia. Sebab persis nempel. Apa terjadi? Pada waktu itu suaminya juga berkata, Tuhan, semua milikmu. Dan aku tahu engkau pasti menyelesaikan. Engkau sudah berjanji. Kalau ini habis juga, silakan. Itu milikmu. Demikian dia berkata begitu. Aku ucapkan syukur apapun yang terjadi. Allahku sanggup bertindak. Dalam nama Tuhan Yesus, aku ucapkan syukur. Plafon gedung yang dinempel punya dia ambruk. Gedung yang mau terbakar nempel punya dia roboh. Nah, otomatis ada jarak toh antara api itu dengan gudang dengan pabrik dia. Karena apa? Karena gedung yang nempel di tempat dia roboh. Luar biasa. Sampai orang-orang bilang, kok aneh? Gedung ini yang sudah mulai dijilat api, kok roboh? Kok tidak kebakar dulu baru roboh? Kok roboh dulu baru kebakar? Sehingga pabrik dia gosong jadinya. Sampai dia orang-orang bilang, datang semua. Orang kampung kalau ada kebakaran kan kumpul semua. Datang semua. Pak, punya jimat apa Pak? Pak, punya jimat apa Pak? Kenapa gedung itu bisa roboh sendiri? Dia berkata, Yesus. Yesus apa? Mana ada? Yesusnya orang Kristen. Nama Yesus yang melakukan segala perkara. Dan sekarang ibu ini tertolong oleh Tuhan. Utang 6 miliar tidak masalah. Bagi Allah tidak ada yang besar. Semuanya Allah sanggup lakukan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya dan bertobat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau tahu keadaan anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Mereka merindukan turun tangan-Mu di dalam kehidupan mereka. Tetapi ampuni karena kerap kali kami tidak dapat menerima keadaan kami, tapi kami kerap kali kecewa dan menggerutu. Ampuni juga karena kami kerap kali menggunakan nama-Mu, hal-hal rohani untuk kepentingan diri kami sendiri. Bapak, pada saat ini hamba-Mu serahkan anak-anak-Mu kembali dalam pimpingan-Mu, Tuhan Roh Kudus. Engkau berbicara, kalau janda itu engkau tolong, ditolong oleh hakim itu, engkau pun akan menolong kami. Apabila kami menyadari keadaan kami dan kami tidak kecewa dan menggerutu, Allah segera akan menolong kami. Dan apabila Allah datang mendapati iman dalam dunia ini, dan kita akan lewat dari masalah kita, dan kita akan naik ke tempat yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan akan segala kemurahan dan anugerah-Mu. Karena Engkaulah Allah kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara. Amin.